Halo guys, kembali lagi di sini bersama Hariware. Kali ini kita akan membahas mengenai insiden manusia di goa dan lubang sempit. Salah satunya adalah perampokan Hatton Garden. Police say the gang that broke into a vault in the Hatton Garden jewelry are investigating an audacious raid. It was indeed a daring heist. Yang terjadi pada akhir pekan Paskah 2015 adalah salah satu perampokan terbesar dalam sejarah Inggris. Sekelompok penjahat tua, sebagian besar berusia di atas 60 tahun, berhasil menembus brankas deposit yang dianggap sangat aman. Mereka merencanakan aksi ini selama berbulan-bulan, menggunakan peralatan berat untuk memotong dan mengebor brankas. Meskipun sistem keamanan brankas sudah ketinggalan zaman, tindakan mereka menunjukkan perencanaan yang sangat matang. Mereka mencuri barang-barang senilai sekitar 14 juta euro, termasuk perhiasan dan uang tunai. Setelah perampokan, penyelidikan polisi mengarah kepada beberapa anggota geng, dan akhirnya beberapa dari mereka ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara. Perampokan ini menarik perhatian media dan publik karena pelakunya adalah penjahat veteran, yang menunjukkan bahwa bahkan di usia lanjut, mereka masih dapat melakukan kejahatan yang terorganisir. Yang menarik adalah lubang yang digunakan oleh pencuri tersebut hanya berukuran kecil dengan beton yang sangat tebal. Perampokan Hatton Garden dengan mengebor lubang 325 cm di blok beton. Lubang tersebut memiliki ruang yang sangat sempit, sehingga seperti yang terlihat, mereka sangat kesulitan untuk memasukkan kedua tangannya. Dan dapat disimpulkan bahwa meskipun mungkin untuk melewati lubang tersebut, tetapi itu membutuhkan usaha dan posisi yang tepat. Perampokan ini juga merugikan sekitar 14 juta euro dari 44 kotak. Sebagian besar milik pedagang berlian dan perhiasan, sekitar 9 juta euro masih belum ditemukan. Siapa saja pencurinya? Seorang pria berambut pirang yang tidak disebutkan namanya dikenal sebagai Basil berhasil melarikan diri, tetapi tidak dengan ketujuh orang lainnya, yang bernama William Lincoln yang dikenal sebagai Billy the Fish, Carl Wood, dan tukang ledeng Hugh Doyle yang semuanya dinyatakan bersalah, serta para otak di balik penjahat, yaitu Brian Reita, John Collins, Daniel Jones, dan Terry Perkins yang semuanya telah mengaku. Dan total penjara mereka adalah 444 tahun, dengan rata-rata usia mereka adalah 63 tahun. Nazi Putty Cave. Gua ini terletak di Utah, Amerika Serikat, dan gua ini dikenal karena struktur bawah tanahnya yang kompleks dan celah-celah sempit yang menantang. Meskipun menjadi tujuan populer bagi penjelajah gua, risiko yang terkait dengan eksplorasi gua ini ternyata cukup tinggi. Insiden yang terkenal yang terjadi pada 24 November 2009 ketika seorang penjelajah gua bernama John Edward Jones berusaha menjelajahi Nazi Putty Cave bersama teman-temannya. Selama penjelajahan, John memasuki celah sempit yang dikenal sebagai The Birth Canal. Saat mencoba untuk keluar, dia terjebak dalam posisi terbalik dengan tubuhnya terjepit di antara dinding gua. Setelah menyadari bahwa John terjebak, teman-temannya segera menghubungi layanan darurat. Tim penyelamat tiba di lokasi dan memulai usaha yang sangat sulit untuk mengeluarkannya. Mereka telah mencoba berbagai metode, termasuk penggunaan tali dan alat berat. Tetapi semua usaha gagal karena sempitnya celah dan posisi terbalik Jones yang membuatnya sulit untuk dijangkau. Sebenarnya, opsi apapun yang sudah kita pikirkan sudah pernah dicoba oleh mereka. Dan ada juga opsi yang ditarik paksa dengan resiko kaki yang patah. Dan awalnya dia setuju, tetapi setelah dicoba, dia menjerit kesakitan dan memohon untuk dihentikan karena tidak kuat menahan sakitnya. Dan selama lebih dari 27 jam, Jones terjebak di sana dan tim penyelamat bekerja tanpa henti. Tetapi upaya mereka tidak berhasil. Jones mengalami kesulitan bernapas karena posisinya yang terjepit dan akhirnya meninggal dunia. Kematian John Edward Jones menjadi berita besar yang memicu diskusi mengenai keselamatan dalam eksplorasi gua. Insiden ini tentunya meningkatkan kesadaran akan resiko yang dihadapi oleh para penjelajah gua dan pentingnya persiapan yang matang sebelum memasuki lokasi yang berbahaya tersebut.
Dan The Nativity Cave ditutup untuk umum setelah insiden tersebut, dan faktanya bahwa tubuh Jones masih berada di dalam gua tersebut. Floyd Collins adalah seorang penjelajah gua dan penggiat pariwisata alam yang lahir pada 20 Juli 1887 di Kentucky, Amerika Serikat. Ia dikenal karena kecintaannya pada gua-gua dan keindahan alam, serta impiannya untuk menemukan gua baru yang dapat menarik wisatawan. Collins bekerja keras untuk mengembangkan dan mempromosikan Sand Cave, sebuah gua yang terletak di dekat rumahnya. Nah, insiden ini bermula pada 30 Januari 1925. Floyd Collins ini memutuskan untuk menjelajahi Sand Cave ini sendirian dengan harapan menemukan jalur baru yang bisa meningkatkan daya tarik gua tersebut. Namun saat menjelajahi sendirian ke dalam kegelapan, sebuah batu besar tiba-tiba jatuh dan menimpa kakinya, dan menyebabkan dia terjebak di dalam celah sempit tersebut. Kondisi di dalam gua sangat menakutkan. Collins terjebak di posisi yang tidak nyaman dan menyadari bahwa ia tidak dapat bergerak. Dengan hanya sedikit makanan dan air, ia berjuang untuk bertahan hidup di dalam kegelapan tersebut. Meskipun terjebak, semangatnya tidak padam dan ia berusaha berteriak meminta bantuan. Tentunya, setelah tidak kembali selama beberapa waktu, keluarga dan teman-temannya mulai mencari Collins. Mereka menemukan bahwa dia terjebak di dalam gua dan segera memanggil tim penyelamat. Berita tentang insiden ini menyebar dengan cepat dan dalam waktu singkat, perhatian media mulai tertuju pada kasus ini. Tim penyelamat bekerja tanpa henti tentunya, seperti cerita sebelumnya, berusaha menembus celah sempit dan untuk mencapai Collins dengan segala cara. Dan upaya penyelamatan ini tentunya menjadi sorotan nasional. Dengan ribuan orang berkumpul di luar gua untuk menyaksikan usaha penyelamatan yang dramatis tersebut. Dan juga media melaporkan setiap langkah penyelamatan untuk Collins, dan Collins menjadi simbol harapan dan ketahanan untuk daerah itu, khususnya pada tragedi ini. Namun meskipun upaya keras dilakukan, Collins tetap terjebak selama lebih dari 2 minggu. Dan pada 18 Februari 1925, setelah terjebak 18 hari di sana, Collins ditemukan sudah tidak bernyawa. Dan kematian Floyd Collins ini menjadi berita utama dan mengedukasi publik tentang bahaya eksplorasi gua, khususnya gua-gua yang sempit. Dan kisah Floyd Collins ini tidak hanya menggugah rasa simpati, tetapi juga memicu perubahan dalam prosedur keselamatan dan penyelamatan di gua. Dan insiden ini menggambarkan perjuangan manusia yang melawan alam dan batas fisik, serta dampak emosional yang ditimbulkan pada keluarga dan masyarakat. Dan kisahnya juga menjadi legenda di dunia petualangan dan eksplorasi, dan juga diceritakan di channel YouTube tentunya. Ini mengingatkan kita akan keterbatasan manusia. Dan hingga hari ini, Floyd Collins dikenang sebagai salah satu penjelajah gua paling terkenal, dan Sand Cave menjadi situs yang menarik bagi mereka yang ingin mengenang perjuangan dari Floyd Collins. By the way, tubuh dari Floyd Collins masih di sana, seperti halnya Nativity Cave. Kita lanjut pada Mammoth Cave. Memang banyak ternyata ekspedisi di seluruh dunia di mana manusia menjelajah lorong-lorong sempit dan ternyata tidak bisa kembali lagi. Dan otomatis nyawa taruhannya. Seperti halnya Mammoth Cave yang terletak di Kentucky, Amerika Serikat, adalah salah satu sistem gua terpanjang dan paling mengesankan di dunia. Dengan lebih dari 400 mil jalur yang teridentifikasi, dan gua ini telah lama menjadi tujuan para petualang, penjelajah dan ilmuwan yang tertarik pada keindahan alam bawah tanah. Dan pada tahun 1972, dua penjelajah yang bernama Gary Linsley dan Floyd Collins Jr. ini memutuskan untuk menjelajahi keajaiban yang tersembunyi di dalam Mammoth Cave. By the way, kita tidak tahu ini adalah anak dari Floyd Collins yang juga meninggal pada periode sebelumnya, karena di sini juga bernama Floyd Collins, tetapi dengan embel-embel junior, yang artinya memang kemungkinan anaknya. Dan ekspedisi ini bermula pada bulan April 1972. Linsley dan Collins Jr. berangkat dalam ekspedisi yang penuh semangat dan rasa ingin tahu. Mereka memiliki peta yang menunjukkan jalur yang telah dipetakan sebelumnya.
Tetapi seperti banyak petualang, mereka merasa terdorong untuk menjelajahi daerah-daerah yang belum banyak dijelajahi. Ya, ini tentunya seperti paradoks apa yang sudah dialami oleh generasi sebelumnya dari Floyd Collins, ternyata dilakukan oleh Floyd Collins Jr. juga. Dengan peralatan yang masih terbatas, mereka memasuki kegelapan gua dengan harapan menemukan keajaiban baru. Kita tidak tahu apa yang ingin mereka temukan. Apakah The Lost World atau Underworld, atau dunia bawah tanah yang berisi keajaiban-keajaiban yang masih belum ditemukan. Namun, tentunya perjalanan mereka segera berubah menjadi mimpi buruk. Tanpa disadari, mereka tersesat di dalam labirin kompleks gua tersebut. Saat berusaha menemukan jalan kembali, mereka menyadari bahwa mereka tidak hanya kehilangan arah, tetapi juga waktu. Kegelapan juga semakin menyelimuti mereka, dan ketegangan mulai meningkat. Dengan hanya sedikit persediaan makanan dan air, Linsley dan Collins Jr. berjuang untuk bertahan hidup. Mereka berusaha untuk tetap tenang, tetapi kecemasan mulai menggerogoti pikiran mereka. Dan diceritakan bahwa setiap suara yang terdengar di kegelapan gua itu membuat mereka semakin waspada. Mereka mencoba menandai jalur yang telah mereka lalui, tetapi dalam kekacauan labirin itu menjadi tugas yang hampir mustahil. Dan setelah 3 hari terjebak, keputusasaan mulai menghigapi mereka. Mereka berteriak meminta bantuan, berharap seseorang di luar sana mendengar panggilan mereka. Berita tentang hilangnya mereka mulai menyebar, dan tim penyelamat segera dibentuk untuk mencari 2 penjelajah yang hilang ini. Kita harus ingat ini pada tahun 1970-an, yang artinya segala peralatan belum secanggih sekarang. Tim penyelamat yang terdiri dari para ahli gua dan relawan memulai pencarian yang sulit. Mereka menjelajahi setiap sudut gua, berusaha menemukan jejak Linsley dan Collins Jr. Setelah berhari-hari melakukan pencarian, akhirnya mereka menemukan tanda-tanda yang menunjukkan bahwa kedua penjelajah itu ternyata masih hidup. Dengan kerja keras dan dedikasi, tim penyelamat berhasil menemukan mereka setelah 3 hari terjebak dalam kegelapan. Dan ketika mereka akhirnya dikeluarkan dari gua, Linsley dan Collins Jr. lelah, tetapi mereka masih selamat. Mereka berpelukan dengan rasa syukur dan lega. Ya, mari kita bersyukur karena mereka berdua selamat dari perjuangan untuk bisa keluar dari gua tersebut. Dan kisah ekspedisi dari Mammoth Cave ini menjadi pelajaran berharga mengenai pentingnya persiapan dan keselamatan untuk menjelajahi gua tersebut. Dan kisah ini menjadi contoh tentang jangan asal masuk gua yang sempit dan persiapan-persiapan sebelum menjelajahi gua tersebut. Mungkin itu dulu pembahasan Hariware mengenai beberapa kisah dari gua yang sempit dan lubang-lubang yang dimasuki oleh manusia. Dan silakan berikan tanggapan dan terima kasih yang sudah memberikan super thanks kepada Hariware. Semoga dibalas oleh Tuhan dengan lebih baik. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai ketemu lagi.